sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada saat ini, mari kita merendahkan diri kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami ucap syukur terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terlebih nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan dan rasakan bagi kami saat ini. Nah, kami pada saat ini akan bersama-sama merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu yang kudus, boleh memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya, diberkati agar boleh menyampaikan firman dengan baik dan sidang jemaat yang mendengarkan telah mengerti, memahami, mendasarkan firman yang juga dalam hidup dan kehidupan mereka hari tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nas yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai yang ke-16. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai yang ke-16, dengan perikop di sana adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat, dan saya memberikan tema untuk khotbah adalah perhatikan dan awasilah hidupmu. Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata awas berarti suatu peringatan bagi kita agar kita boleh berhati-hati, ya. Bukankah kita sering mendengar atau kita sering menjumpai kata-kata peringatan seperti yang tertulis di mana-mana, ya. Misalkan ada tertulis awas ada tikungan, atau awas ada perbaikan jalan, atau awas banyak anak sekolah, atau bahkan yang lebih menakutkan biasanya awas ada anjing galak. Nah, itu semua berarti kita harus memperhatikan peringatan itu dengan baik, ya. Sebab ketika kita melanggarnya pasti akan membahayakan bagi diri kita sendiri maupun orang lain di sekitar kita. Nah, Bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menasehatkan agar kita mengawasi diri kita terlebih dahulu, ya. Baru kita melihat bagaimana orang lain, atau kita bukan mengutamakan atau menilai bagaimana orang lain, tapi kita melihat diri kita sendiri terlebih dahulu, ya. Memang dikatakan pekerjaan yang mudah adalah ketika kita mengawasi, ketika kita mengamati, ketika kita menilai, bahkan mengkoreksi kelemahan serta menghakimi orang lain, ya. Sebaliknya untuk mengawasi diri kita sendiri atau bercermin pada diri kita sendiri, tidak semua orang mampu atau mau untuk melakukan itu. Nah, dalam hal ini Rasul Paulus mengingatkan demikian. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan nas yang diperhadapkan bagi kita saat ini, khususnya dari ayat yang ke-16, ada dua hal yang perlu kita pelajari dalam hal ini, yaitu diri kita sendiri dan juga ajaran yang kita terima. Apa saja yang kita terima dari hal itu, ya. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat, Paulus berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, bahkan dalam kesucian. Lalu bagaimana kita membangun, menguatkan, dan memberkati orang lain, ya. Kata-kata firman tadi, kata-kata firman yang membangun, kata-kata firman yang menguatkan, kata-kata firman yang memberkati orang lain. Ataukah istilahnya kata-kata yang sia-sia yang terlontar dari mulut kita, misalkan kata-kata kutukan dan lain sebagainya, ya. Itu. Lalu bagaimana dengan tingkah laku kita, ya? Apakah selama ini tingkah laku kita sudah sesuai dengan firman Tuhan, atau malah jadi batu sandungan bagi orang lain? Nah, begitu juga dalam hal ini, dalam hal kasih, kesetiaan, bahkan kesucian tadi, ya. Kalau dalam kehidupan kita, ya, sudah baik dan dikatakan berkenan kepada Tuhan, maka barulah kita dikatakan boleh menguasai orang lain. Sedangkan dalam hal ini, dalam ajaran ini berbicara tentang apapun yang kita terima atau kita dengar, apakah firman Tuhan atau ajaran lain dikatakan. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Sedangkan dalam hal ajaran berbicara dikatakan tadi apakah firman Tuhan atau ajaran-ajaran lain. Nah, Ibu Bapak, akhir-akhir ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bila kita tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, kita akan mudah tersesat. Bertekunlah dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Beribadalah dan layanilah Allah, dikatakan dengan sungguh. Berjuanglah dalam kebenaran dan kekudusan. Jadilah teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih boleh mendengarkan firman tadi. Ajarkan kami untuk tetap mengawasi diri kami, dan kami boleh memilih yang baik, pengajaran yang baik, dan meninggalkan pengajaran yang sesat di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh beroleh berkat, kebaikan, kemurahan yang datang hanya daripada Tuhan. Terima kasih. Di dalam anak Yesus Kristus kami bersyukur kepada Tuhan. Amin.